Saya ingin belajar ilmu agama dan bisa menghafalkan 30 juz dengan mungkin. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ahlan wa sahlan bihudurikum, kami ucapkan selamat datang kepada para wali santri baru tahun ajaran 1443-1444 Hijriah, aba dan umahat yang kami hormati dan kami cintai. Selamat datang di Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melalui rangkaian acara khutbah ta'aruf Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi bertempat di Masjid Darul Ansar, Komplek Putra Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi, yang insyaallah akan kita mulai segera, dan kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu qiraatul Quran, kemudian yang ketiga sambutan dari pihak Yayasan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, kemudian nanti akan ada perkenalan kepada para asatidzah yang bertanggung jawab terhadap jalannya baik itu di bidang akademik maupun tarbiyah di Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi. Selanjutnya acara rangkaian terakhir adalah pengenalan terkait konsep dan informasi Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi yang insyaallah akan disampaikan oleh mudir kita Al-Ustadz Sanif Ali Syahbana. Kita memasuki acara yang pertama. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengharap majelis kita ini diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memasuki acara yang kedua yaitu qiraatul Quran. Kami persilahkan kepada ananda kami Salman Al-Farisi. Waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi
أيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Tujuannya dibangun untuk ikut andil dalam berdakwah Islam berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi semoga nanti pada masa pendidikan santri-santri baru yang antum percayakan kepada kami ini bisa serius tetap menjaga menjaga semangat tholabul ilmi, dan selalu berharap bisa keberkahan menjadi ahlul Quran. Untuk kamar 1, beliau murabinya adalah Al-Ustaz Dimas Samudra beserta musyrifnya yaitu Ustaz Aslam Bagus. Kemudian untuk murabi kamar 2, beliau Ustadz Abdul Bais Abid beserta musyrifnya Ustadz Umar Abdurrahman. Jadi asatid yang tadi berdiri adalah asatid yang bertanggung jawab terhadap santri-santri baru yang diamanahkan kepada Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 1443-1444 Hijriah. Muqaddimah terkait sejarah pondok pesantren dan bagaimana peran pondok pesantren ini menjaga peradaban umat ini hingga sampai sekarang dan insya Allah sampai yaumul qiyamah, ya, sampai yaumul qiyamah insya Allah peradaban Islam ini akan terus terjaga dengan adanya pondok pesantren. Maka kita lihat definisinya. Pondok pesantren itu adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kepesantrenan di mana terpenuhi di dalamnya 5 unsur. Ini juga yang kemudian dituangkan terakhir ini di dalam undang-undang kepesantrenan. Ya. Jadi pesantren itu ketika ada 5 rukunnya ini baru bisa disebut pesantren. Kalau enggak belum bisa disebut pesantren. Ini menurut definisi yang digodok oleh perwakilan dari pondok-pondok pesantren untuk mengukuhkan. Ya, karena istilah pondok pesantren ini murni istilah dari Nusantara, bukan serapan dari bahasa asing. Ya, pesantren itu ya dari santri ditambahi pe dan an, ya, pe dan n, ya, pesantri tambahi n jadinya pesantren. Ya, itu artinya adalah tempat yang di situ banyak santri, ya, atau tempatnya para santri, itu disebut pesantren. Tapi definisinya tadi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, ya, kepesantrenan yang mencakup 5 unsur. Yang pertama harus ada kiainya. Jadi tidak bisa disebut pesantren kalau tidak ada gurunya, tidak ada kiainya. Kemudian yang kedua tentu syaratnya adalah santri, yaitu murid. Karena ngapain gurunya kalau nggak ada murid. Kemudian syarat yang ketiga yaitu ada asrama. Ya, ini yang menjadi ciri khas. Karena dari dulu dikenal pondok pesantren itu santrinya mukim. Meskipun nanti ada model pesantren lain dengan santri kalong. Santri kalong itu santrinya pulang ke rumah
setelah selesai belajar di pesantren setiap harinya seperti orang sekolah. Tapi biasanya pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan bagi santri kalong itu juga memiliki santri mukim. Itu maka tetap asrama ini jadi rukun. Yang keempat, syaratnya ada masjid. Gitu. Karena pondok pesantren itu adalah kelembagaan yang menjadi ciri khasnya umat Islam. Gitu. Kalau selain umat Islam mungkin punya pola yang serupa tapi tidak disebut pondok pesantren. Jadi istilah ini ya sebetulnya adalah identitas kita kaum muslimin khususnya yang ada di Nusantara ini. Maka harus ada syaratnya apa? Masjid. Kemudian yang kelima, yang terakhir, syaratnya adalah kitab kuning. Kitab kuning. Jadi syaratnya program pembelajaran yang diselenggarakan oleh pesantren itu harus ada muatan belajar kitab kuning. Kalau tidak ada ini tidak disebut pesantren. عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن أصواتهم مسرى صدورهم سكنى سرورهم لقيا. Nama saya Fudali Yaudin, asal saya dari Bekasi, umur saya 12 tahun. Nama saya Azhar Dwika Bakti Nugroho. Saya dari Semarang, asal sekolah saya di Kitab Al-Fatih. Nama saya Faras Abdurrahman Ahsanta, umur 14. Nama saya Iyas Basir, dari Magetan, Jawa Timur, asal sekolah STTD Al-Muslimun. في جنة يهل بالتنزيل والمصطفى يتلو في طيبة القرآن تذكروا جبريل يهل بالتنزيل والمصطفى يتلو في طيبة القرآن بصحبة الأبرار وصفوة الأخيار من حولهم أنوار. Cita-cita saya profesor bidang ilmu teknologi. Motivasi saya masuk ke sini untuk mencari ilmu. Bertujuan untuk mendakwahkan ilmu saya kepada orang lain. Saya ingin masuk sini karena di sini cocok untuk menghafal Al-Quran dan problem bahasa Arab. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة. Paling sering kita kerjakan. Terus kemudian amalan apa sih yang paling pertama kali dihisab? Sholat. Berarti kan perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih, karena sholat itu amalan yang paling pertama kali dihisab. Jadi kalau sholatnya bagus, hasilnya apa? Amalan yang lainnya juga bagus. Kalau sholatnya jelek, berarti amalan yang lain juga akan jelek. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-shalah. Fa idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Ayo.
Yuk komando. Bahkan satu orang muda pamannya meninggal, kakeknya meninggal, ada. Kalau ditanya motivasi, banyak sebenarnya motivasi ya. Yang utama sebenarnya ya buat bekal mereka untuk akhirat, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sanif sebagai mudir tadi ya, bahwa memang bagaimana mereka dididik untuk menjadi seorang mu'alim. Itu pokoknya sebenarnya yang memang kita harapkan dari anak-anak ini. Untuk mendapatkan pendidikan Islam agar mempunyai akhlak yang baik. Yang pertama mengedepankan akhlak dan adab. Itulah yang sebenarnya menjadi concern kami di awal. Pada awal-awal kami menyekolahkan anak kami ya, di anak-anak kami seperti itu. Yang kedua, dengan metode mulazamah ini nampaknya kok pengembangan karakter untuk anak itu menjadi lebih bisa dapat terwujud ya dibanding model yang klasikal gitu. Saya sangat tertarik dengan Ponpes Salman Al-Farisi ini, yaitu dengan metode belajarnya yang sangat menginspirasi, terutama memiliki komitmen untuk kembali kepada metode salafus soleh. Dan yang kedua, para santri juga dibimbing untuk memiliki keahlian atau kompetensi, sehingga saya melihat para santri ini selain menghafal Al-Quran juga memiliki keahlian yang berguna untuk berdakwah di tengah masyarakat. Berikutnya, ketulusan dari guru-guru yang ada di Ponpes Salman nampaknya sangat mendorong anak itu bisa menjadikan gurunya role model seperti itu. Saya lihat dari kurikulum ataupun dari tujuan dari pendidikan di Salman itu mengutamakan Quran, kemudian porsi pendidikan Quran dan pendidikan syar'inya itu kan lebih banyak diberikan. Harapan saya Salman juga kalaupun tidak mampu melebarkan sayapnya ke daerah yang lain, paling tidak bisa memberikan inspirasi lah bagi lembaga pendidikan yang lain mengenai sebenarnya pembelajaran ilmu syar'i yang tepat bagi anak itu seperti apa, mungkin seperti itu. Nah, ditingkatkan sehingga apa yang sudah kita ketahui dari lulusan para Pondok Salman Al-Farisi, yang mana diutamakan tadi disampaikan juga bagaimana mendidik mereka untuk menjadi solih gitu ya. Dari lingkungan sekarang ini memang harus salah satu cara yang paling tepat memang harus mondok. من حولهم أنوار فاضت من القرآن في صحبة الأبرار وصفوة الأخيار من حولهم أنوار فاضت من القرآن